Waalaikumsalam. Bapak Ibu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat dari semuanya, walaupun dengan iman yang telah menasihat serta nikmat kesempatan sehingga pada malam ini kita mengamalkan pengajian dalam rangka menegakkan taat kita. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah sekalian Al-Fatihah sebelumnya kami mohon Al-Fatihah tadi ya untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ya, mungkin ada yang batuk, ada yang pilek dan betul supaya mungkin dan satu minggu ini cuma saja jangan terus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anu kah? Habis pergi haji? Iya, yang pulang haji. Yang pulang haji, yang baru kan? Yang baru pulang haji bukan? Oh, bayi. Oke lah Bu ya, semoga sehat semuanya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana nata'ijal fikri li arbabil khiyar arbaban qamarwa sama samsal bayan fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul a'mal as-shalah li waqtiha wa birrul walidain. Rawahu Muslim, haditsun sahih, Jami' Shaghir halaman 186. Wa qala aidan afdhal du'aul mar'i li nafsihi. Rawahu Hakim fi Mustadrakhihi, haditsun sahih, Jami' Shaghir halaman 188. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih diberikan oleh Allah rahmatnya, keberkahannya, sehat rohani. Dan kalau toh di antara kita ada yang sedang kurang enak badan, ya kita doakan semoga teman-teman kita tetap istiqomah, tetap silaturahim dengan kita semuanya, dan dalam rangka thalabul ilmi
hingga kita tergolong orang yang sukses di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerjakan sholat berjamaah di Masjid Al-Akbar, dan semoga amaliyah kita, ubudiyah kita tetap istiqomah, continue, tidak ada satupun yang ditinggalkan, dan semoga kita senantiasa diberikan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita yang istiqomah sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu sekalian yang bahagia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu keutamaan hadirin. Kita hidup di dunia ini pengen mencari keutamaan, kelebihan. Kelebihan di sini bukan kelebihan harta ya Pak ya. Kelebihan daripada ibadah kita, muamalah kita, dan juga yang namanya melaksanakan amal Allah yang afdol. Karena apa hadirin? Karena dalam keafdolan ini pasti nilainya adalah lebih baik daripada yang tidak afdol. Sebagai contoh dalam hadis Rasulullah yang diceritakan oleh Ibni Mas'ud, dan juga hadis yang kedua dari Ummi Farwah, bahwa afdol a'mal as-shalah liwaktiha wa birrul walidain, rawahu Muslim, hadisnya sahih, Jami'us Shaghir halaman 186. Hadis yang kedua an Ummi Farwah, afdol a'mal as-shalah fi awwali waqtiha. Fi awwali waqtiha, rawahu Abi Dawud wa Tirmidzi, Hakim fi Mustadrakihi, hadisnya sahih, Jami'us Shaghir halaman 186. Kalau kita hayati hadirin, afdolul a'mal, seutama-utamanya amal. Amal itu jamak dari amalun, pekerjaan kita, perbuatan kita, aktivitas kita, kreasi kita. Amal ini hadirin, perbuatan kita. Yang afdolnya amal kita adalah as-shalah liwaktiha, dalam hadisnya pertama, yaitu sholat in time, on time, tepat pada waktunya. Kalau dalam hadis yang keduanya fi awwali waqtiha, dalam waktu awalnya waktu sholat. Afdalul a'mal as-sholat fi awwali waqtiha, seutama-utamanya amal adalah sholat di awal waktunya. Nah, dengan sholat pada waktiha, tepat pada waktunya. Mengapa hadirin? Karena sholat pada tepat waktunya, Allah menyampaikan innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan bagi orang yang beriman. Logikanya hadirin, orang yang tidak mengerjakan sholat berarti orang itu belum beriman. Itu pengertiannya hadirin. Jadi yang mengerjakan sholat itulah hanya orang yang beriman. Kalau orang tidak mengerjakan sholat berarti tandanya orang itu belum beriman. Maka untuk itu, untuk diberikan tahu bahwa yang namanya sholat yang utama adalah awal waktu. Dan sholat itu adalah diwajibkan, waktunya sudah ditentukan. Nah, hanya boleh nggak kira-kira waktunya ini awal, tengah, akhir. Waktu ini di sini dalam mengerjakan ibadah kita ini hadirin, ada waktu awal waktiha tadi, ada waktu tengah, wusta, ada juga yang akhir. Yang awal waktu ini dapatlah nilai 3. Yaitu dapat rahmat dari Allah, dapat keriduan dari Allah,
Yang kedua dapat rahmat dari Allah. Yang ketiga dapat ampunan dari Allah. Orang yang tidak mau sholat dapatnya satu, yaitu siksa Allah hadir. Mulanya mustahil kalau orang yang mengerjakan sholat dengan baik, apalagi dikerjakan di awal waktu, jiwa yang diberikan oleh Allah pertama keriduan, rahmat dengan ampunan, maka insya Allah orang itu akan tatmainul qulub, hatinya akan tenang, tidak meronta-ronta. Dan juga dengan ketenangannya itu, orang yang sudah mengerjakan sholat jaminannya adalah surga hadirin. Karena apa? Di dalam hadisnya miftahul jannah as-sholat, kuncinya surga adalah sholat. Wa miftahus sholat at-tahur, kuncinya sholat adalah bersih. Kalau orang sudah mengerjakan sholat berarti dirinya sudah bersih. Kalau sudah bersih, jaminannya orang itu tenang jiwanya di dunia dan nanti di akhirat pun akan dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Apalagi kalau yang namanya sholat jadi awal itu dapat 3 hadirin tadi. Keriduan. Kalau keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang diminta insya Allah akan dikabulkan hadirin. Ya, kalau tidak ada keriduan, ya minimal kalau memang dikerjakan di tengah. Anggap sajalah duhur ini jam 11.48, ya Pak ya. Nah, kita begitu azan, di menunggu qomat, ini adalah in time on time. Dapatlah kita ini 3-3-nya Ibu Bapak. Nah, kalau isya jam berapa tuh Pak? Jam 7 ya, jam 7 lebih 6 menit. Nah, berarti setiap jam atau 10 menit kemudian azan aqamat, maka kita mendapatkannya 3. Alhamdulillah. Mulanya beruntung kita hadir, dikalikan 28 atau 27. Anggap saja 28 sajalah karena diaulkan. Kalau yang namanya 27 kan Pak, jika dibagi 4 kan bingung kan Pak ya. Tapi kalau yang namanya ya dibagi 28 berarti dikalikannya 4 kan, pas 1 rakaat 4 dapat ya, kalikan 7 28. Nah ini kalau yang nama 27 bingung, bahkan ada hadis yang mengatakan 25. Ini antara lain hadirin. Maka untunglah bagi manusia yang mengerjakan yang namanya sholat, apalagi sambil berjamaah, dan dengan yang namanya sholat itu sendiri, apalagi dikerjakannya dengan berjamaah. Karena dalam hadis yang diceritakan oleh Abi Umamah hadirin, man shallal isya fi jama'atin faqad akhadha bi haddihi min lailatul qadar. Ulangi lagi, an Abi Umamah, man shallal isya, barang siapa yang mengerjakan sholat isya fi jama'atin, dengan berjamaah, nih seperti ibu bapak tadi, faqad akhoda, maka sungguh betul-betul orang itu telah mengambil bihaddihi, bagiannya min lailatul qadar. Kita sama dengan mengambil bagian daripada sholat malam Lailatul Qadar hadirin. Subhanallah, malam Lailatul Qadar kan adanya di bulan Ramadan ya Pak ya. Sementara kita bukan ada di bulan Ramadan sudah mendapatkan hal yang demikian. Hadisnya itu Tabrani dalam kitab Kabir, hadis Hasan Jami' Shaghir halaman 616. Ini kitabnya Bu, dalam halaman 616. Karena kitab Jami' Shaghir ada 2 jilid ini Bu. Jumlahnya kalau nggak salah 10.030 hadis. Itu Pak, jumlah hadisnya itu cukup banyak. Jadi kalau yang kecil-kecil lebih parah lagi Pak, kecil yang tidak ada harokatnya itu, karena hanya singkatan-singkatan. Biasanya terakhir itu kalau qaf berarti Baihaqi, kalau mim berarti Muslim, kalau yang namanya kho berarti Bukhari, gitu Pak. Nah kalau tak Tirmidzi itu rawahu gitu Pak.
Nah, kalau yang namanya sod itu adalah sahih. Kalau dod itu doif. Nah, gitu Pak. Ada ciri-cirinya. Itu belajar ilmu hadis dalam kitab-kitab gundul itu. Karena kitab dalam yang gundul itu hadis itu banyak. Ada Tadrijus Shorih, ada Riyadhus Shalihin, Al-Jami'us Shaghir. Jami'us Shaghir itu adalah kumpulan hadis itu hadirin. Yang selain daripada Bukhari, Muslim. Ya Pak ya, ini antara lain. Terus lagi dengan yang namanya kita sholat isya, ya alhamdulillah mudawamah ya hadirin, lazim istiqomah. Semoga kita tergolong orang yang mendapat tiga-tiganya, yaitu ridho Allah, rahmat, ampunan. Dan juga selanjutnya yang afdolnya amal tadi, mulanya kita mumpung masih bisa mengerjakan sholat, ayolah sholat dengan yang baik. Dan juga dengan yang namanya jamaah, kita memperhatikan barangkali gerakan kita kurang bagus. Oh, kenapa sih bagus? Belajar. Karena bagaimanapun bentuknya hadirin, yang ngajarin itu bisa dengan yang namanya langsung, ada juga ada dengan omongan, ada dengan praktek. Itu antara lain hadirin. Selanjutnya ada yang berbahagia, hadis yang selanjutnya. Afdolul a'mal ba'dal iman. Seutama-utamanya perbuatan setelah iman. Billahi, dengan Allah. Kita iman kepada Allah, amantu billah, percaya kepada Allah. Ada amal yang paling hebat lagi afdol, yaitu at-tawaddud ilan nas. Saling mencintai sesama manusia, saling sayang menyayangi terhadap sesama manusia. Kalau bisa mencintai orang seperti mencintai diri kita sendiri. Tapi orang kadang-kala masa bodoh. Masa bodoh ya Buat ya. Karena apa? Tak peduli kita bantu pun juga lupa daratan dengan kita. Hadirin, kalau kita membantu orang, belum tentu orang itu yang membantu kita, tapi di balik di sana pasti ada yang menolong kita. Bapak, Ibu yang pergi haji, pasti di sana buktinya ya Pak ya. Kalau secara naluri, yang namanya panas di sana sampai 50 derajat. Pontianak juga ngalami sebenarnya Pak. Tapi kalau Pontianak ini banyak pohon-pohonan. Masih yang namanya diserap oleh yang namanya pohon-pohon. Di sana pun juga kalau yang nama di negara Taif, negara yang subur, itu kan Pak, Hudaybiyah langsung ke sana, itu namanya negara Taif. Ketika Nabi Muhammad dilempari batu oleh orang Taif, dan Nabi Muhammad sampai ininya berdarah-darah, itu hadirin. Nah, tapi alhamdulillah ada batu yang pun mau untuk dilemparkan kepada Nabi Muhammad, tapi diganjal dengan batu kecil. Itu antara ini aja hadirin. Yang sekarang diabadikan oleh umat itu supaya mengatakan bahwa itu benar atau tidaknya. Dan kalau yang namanya ibu bapak yang sampai ke sana pasti akan kagum seperti yang namanya Gua Hira. Nah, di Jabal Nur itu Pak Bu, Nabi kita apalagi yang gendut-gendut naik ke sana, alhamdulillah insya Allah kalau memang mampu itu juga istirahatnya berkali-kali. Tapi kalau dipikir Nabi Muhammad alhamdulillah sampai ke sana, hebat. Jabal Sur juga begitu hadirin. Ini antara lain. Dan kan hebat lagi, Nabi Muhammad yang namanya dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Ke Muzdalifah itu jalan kaki. Kita sudah pakai mobil ya Pak ya. Bahkan dari Muzdalifah ke Mina. Dari Mina mau Jamarot itu hanya naik sehingga melalui Mu'asim tahun ini katanya. Naik ke atas. Nah itu aja banyak yang leper orang-orang itu. Betul nggak Bang? Mulanya kalau yang namanya kita semua orang tuh mencari keafdolan. Padahal semuanya afdol hadirin. Afdol itu
ya nilainya adalah Allah. Karena apa? Dinilainya adalah dalam diri kita hadirin. Hanya waktu itu adalah untuk membatasin bahwa inilah waktu afdol. Tapi jawaban untuk keafdolannya sempurna adalah diri kita. Sama seperti kita mendoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu adalah doa kita meminta kepada Allah sekaligus dua permohonan hadirin. Yaitu kita minta kebahagiaan di dunia, yang kedua kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau kita tidak menyadari sudahkah kita ini sudah mendapatkan bahagia belum di dunia? Nah, apakah nanti di akhirat kita ini sudah mendapatkan akan bahagia atau tidak? Tapi kalau kita pahamin dengan yang namanya Rabbana Atina, manusia muslim itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi manusia yang kaya raya. Kaya di dunia, akhiratnya pun juga kaya. Tapi sayangnya manusia untuk kaya di dunia karena selalu kurang, ngomongnya kurang terus kan Bu. Padahal kalau manusia itu merasa dirinya al-qanaah, menerima apa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang sebenarnya khairul ghina ghinan nafsi. Sebaik-baik kekayaan adalah kaya diri, kaya hati hadirin. Kaya hati itu ya alhamdulillah Allah masih memberikan kepadaku makan masih nikmat, itu hadirin kaya. Karena banyak manusia makan saja udah nggak nikmat, bener nggak Pak? Apalagi kalau umur tambah umur. Nah seperti cuaca begini aja makan gak nikmat kan Pak, betul nggak Pak? Makan gak nikmat karena apa? Karena badan kita ini sudah mulai nggak cocok dengan cuaca begini. Nah benar Pak. Itu mulanya tidak pakai masker aja sudah napasnya begitu kan Pak. Ini iya ngos-ngosan kan Pak. Padahal dipikir-pikir apa yang membuatkan ngos-ngosan bukan kita kerja, hanya karena asap. Mulanya ya saya sendiri kali begini sampai diginikan ini tahun-tahun satu. Padahal pakai masker juga, sambil ditapelin juga gini. Supaya jangan masuk ke hidung. Begitulah Pak. Tapi ya memang namanya cuaca. Ya terima saja, yang penting jangan berakibat fatal buat diri kita. Hanya suruh waspada, hati-hati. Di samping itu juga hadirin atawadud, sayang menyayang terhadap sesama manusia. Mulanya termasuk yang afdolul a'mal birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita hadirin. Ada nggak di antara bapak-bapak masih yang punya mama bapak? Oh Bu Ija barangkali masih mamanya doang ya. Saya sih dua-duanya udah nggak punya Bu, mertua nggak ada, ibu saya, bapak saya udah nggak ada. Tapi walaupun nggak ada, seolah-olah masih hidup Bu. Saya menganggap ibu bapak itu Bu, walaupun masih udah di kuburan, seolah-olah ibu bapak masih hidup. Karena apa? Karena selalu mendoakan alhamdulillah. Bahkan kadangkala beberapa bulan kemudian ketemu nih ya Pak, dalam impian gua ketemu terus Pak. Karena dengan doa. Jadi apa kira-kiranya? Ya semoga saja waqsur lahum fi jumlatil awliya wal khudjais wal amilin. Semoga mereka-mereka yang mendahului kita ini dikumpulkan orang-orang yang minas siddiqin wal khudjais wal amilin wal muqarrabin dan lain sebagainya hadirin. Ini antara lain. Apalagi yang namanya dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sampai berapa kali kuburannya Nabi Muhammad mau dibongkar itu oleh orang itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaganya. Kalau yang namanya kuburan bapaknya, ramaknya Nabi Muhammad Said Abdullah itu hadirin. Abu Haji kan dari kemarin dari sana. Itu sebenarnya ada di Madinah itu
pintu 318, dulunya pintu 8. Sekarang karena dipakai gini, hitung aja pakai yang ini, yang ke-6 ke-7 kalau nggak salah itu, karena pentekel. Nah itu sekarang itu pintu 318, yang dulunya pintu 8 tapi sudah diratakan. Dulunya masih pakai begitu karena pemugaran, itu antara lain. Dan kalau yang namanya di Mekah ataupun di Madinah, orang yang meninggal dunia itu hadirin 4 tahun sekali itu dibongkar. Dan alhamdulillah ulama Indonesia ada 5 orangan kalau nggak salah itu yang masih utuh, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani dan juga almarhum ayahanda Mbah Zubair, Maimun Zubair. Itu beliau alumni Lirboyo, mulanya saya mengenalkan begitu kakak. Beliau tak 54 di Lirboyonya. Kalau kami tahun 70 soalnya jadi kakak. Aku anggapnya kakak. Ini antara lain saja, dan kami juga tahu kamarnya beliau sebelah sini, kuburan almarhum Mbah Manat. Kalau saya di depannya, kalau kuburan yang namanya kamar saya sudah dibongkar untuk kuburan. Kalau beliau sebelah sini belum. Angkat sini. Ini antara lain saja. Jadi masih mengingat hal yang demikian. Dan juga itu semuanya karena apa, Bu? Karena amal. Amalnya apa? Ya bermacam-macam. Dan untungnya yang amal-amal begitu ada waliullah yang ada di Indonesia juga ada, yang asli Jawa. Nah itu wali Paidi ya Pak ya, wali Paidi itu. Itu beliau bisa menghabiskan yang namanya para jin, itu antara lain kehebatan beliau, banyaklah. Dan semuanya orang Islam juga wali hadirin, karena orang yang ditunjuk wali itu tidak tahu dirinya bahwa dirinya wali hadirin. Ya, terus siapa yang mengaku dirinya wali? Yaitu wali murid, wali kelas, wali kota, wali nikah. Tapi wali kok lain lagi. Nah, ini hadirin, ini antara lain supaya tahu aja. Oke, selanjutnya dengan birrul walidain, kalau memang orang tua kita sudah nggak ada hadirin, jangan lupa istaghfiru, mintalah ampunan kepada semua untuk ibu bapak. Karena apa? Istighfar kita ini dapat menjunjung tinggi, menyelamatkan ibu bapak kita. Kalau dulunya muslim hadirin, itu andaikan beliau ini dibakar, maka beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bistighfari waladi, yaitu dengan sebab istighfar anak-anak. Mulanya kalau kita menjadi istighfar, sholat sunnah sendirian, itu astagfirullahaladzim li wali walidayya. Syukur-syukur disebutkan namanya. Namanya astagfirullahaladzim li abi, siapa namanya, wa ummi, namanya siapa. Itu Pak. Nah, kalau musoharo berarti mertuanya namanya siapa. Nah kan begitu hadir. Ukti, saudaranya siapa. Tapi kalau memang disebutkan kalau ukti berarti saudara kita, Allah Subhanahu wa taala tahu hadirin, karena hubungan darah. Ini antara lain hadirin yang berbahagia. Nah, karena apa? Dengan birrul walidain ini at-tawaddud, ini Pak, lin nasi, yaitu saling menyayangin, sayang menyayang, cinta mencinta terhadap sesama manusia. Yang dicintai sudah nggak ada, ya bagaimana caranya? Ya didoain. Kalau memang tidak bisa mendoa sendiri, ya panggil orang. Seperti kemarin kan Bu, hari Rabu kemarin kan mendoakan ya Mas ya. Nah, ini antara lain. Dan juga niatkan untuk almarhumah, malahan keuntungan Bapak 2, malahan Pak. Bapak mendapatkan pahala membaca tahlilnya la ilaha illallah, sudah dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kuncinya surga adalah la ilaha illallah.
Andaikan Bapak sedang tahlilan baca la ilaha illallah, nek meninggal dunia, alhamdulillah. Itu sudah dapat surga hadirin. Ini antara lain saja. Untuk mengatakan la ilaha illallah kalau tidak dilatih mulai sekarang itu susah. Oke, selanjutnya dengan yang namanya ba'dal inna at-tawadud itu yang doakan. Jangan sesama manusia kita doain, karena apa? Masal mukmin, perutamaan antara mukmin dengan yang lain ini hadirin seperti bangunan. Kasih sayangnya, cinta mencintainya ini taannya seperti badan kita. Kita sakit gigi, yang sakit siapa Bu? Giginya atau bibirnya atau badan? Nah, itu seperti itu. Tapi susah kan Bu? Susah. Karena apa? Dorongan nafsu. Nafsunya itulah yang membuatkan manusia tidak mau untuk tawadud linnas. Saling sayang menyayang, cinta mencintai terhadap sesama manusia. Terus lagi dari Ma'in Abdul Akmal al-iman billahi wahdah. Seutama-utamanya amal yaitu iman dengan Allah, dengan keesaannya, dengan sendirinya. Allah itu hadirin mempunyai asma 99. Lafaz Allah, Pak, lafzul jalalah. Dan lafaz Allah tidak boleh dibuat nama untuk manusia, tapi boleh, tapi ada tambahannya. Contoh Amirullah, Pak Amir sana ya. Nah, Abdullah itu Amirullah, Abdullah. Nah ini nggak boleh yang namanya nama Allah. Mulanya diprotes bagi manusia yang punya nama Tuhan, ya kan Pak? Nah, suruh ganti. Karena bahasa bukan bahasa Arab Pak Tuhan itu. Kalau bahasa itu Allah itu adalah bahasa Arab, namanya lafzul jalalah. Nah, lafaz yang mulia, tidak boleh dibuat nama untuk manusia. Nah, rahmatullah akan begitu Pak. Nah, ini ada mutawakil Allah, muqtasim billah, teman saya itu yang jadi kiai besar di Purwokerto. Itu berada teman sekelas dengan saya yang pernah pada waktu Bapak Jokowi mau jadi presiden pernah sowan di teman saya itu. Dan alhamdulillah ada titelnya master hukum masalah. Itu teman sekelas saya, kakak beradik itu Bu. Artinya yang berbahagia iman dengan kepada Allah dengan sendirinya, bahwa Allah Maha Tunggal. Allah alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyamai, laisa kamitsli syai'un fil ardi wa la fis sama. Tidak ada yang menyamain oleh kepada Allah dari langit maupun yang di bumi. Nah, ini antara lain hadirin. Maka dengan esaknya kita sering membaca la ilaha illallah. Mulanya kalimat itu dikatakan kalimat tauhid, kalimat nafi dan isbat. Nafi itu tidak ada, la ilaha tidak ada, illallah ini tidak ada Tuhan, illallah itu isbatnya, kecuali Allah. Mulanya saya sarankan kepada orang yang tukang azan, kalau membaca la ilaha illallah, la ilaha jangan panjang-panjang. Khawatir illallahnya belum ilallah ditarik. La ilaha nek mati illallah. Nah, kalau yang tidak ada Tuhan mati kafir hadirin. Mulanya ini ada taklidnya kita yang namanya azan itu. Contoh yang lain, begitu Allahu Akbar, jangan. Kalau Allahu Akbar, Masjid Al-Akbar, masjid yang paling besar. Artinya Akbar itu paling besar, kabirun
namanya isim tabdilnya akbarun. Allah yang maha besar. Nah, maha besar ya Bu ya. Jadi kabir menjadi akbar, sohir menjadi asghar. Af'alun ya bacanya. Oke, sama fadilun afdol. Nah ini antara lain hadirin. Terus ya lagi, setelah amal yang afdol juga, setelah iman billah, summa al jihad. Jihad ini adalah bukan hanya perang hadirin, artinya jahada sungguh-sungguh, berusaha. Kita berusaha yang namanya sholat yang bagus, ingin pintar, ini adalah jihad hadirin. Kita supaya jangan jadi orang miskin, kita mencari rezeki yang betul, tapi jangan lupa dengan ibadah. Ini namanya jihad. Tapi orang kalau jihad itu merangin untuk perang, enggak saja merangi pasti jihadul kabir. Jihad yang paling besar itu hadirin adalah orang yang pergi haji, bukannya al-haji wal umroh, jihadul kabir. Jihad bagi orang yang tua, sohir orang yang anak kecil, orang yang kecil, dan juga mar'ah, ad-do'ib, orang yang lemah. Mulanya orang yang pergi haji ada yang lemah, ada yang gendut, ada yang krempeng, ada yang bermacam-macam kan Bu. Dan orang yang haji bukan orang yang kaya, orang yang mampu. Nah, banyak orang kaya hadirin, tapi nggak mampu. Buktinya kaya, tahu-tahu meninggal dunia. Siapa Bu yang kaya Bu? Yang meninggal dunianya atau yang hidup? Nah, terus yang meninggalnya punya apa? Kain putih. Itu pun karena apa? Siapa yang makain? Yang hidup. Kalau nggak ada yang makain, lanjang kan Pak? Lah iya, punya apa? Nah, mulanya untuk supaya kita kaya di dunia akhirat, ya bekal sekarang. Itu hadirin, bekal sekarang. Jihad di nafsihi, yaitu berusaha untuk diri kita untuk tazawwad lil ma'ad, yaitu untuk berbekal untuk masa yang akan datang. Karena nanti di kapan-kapan pun begitu. Contohlah hadirin, almarhum Kiai Suaidi kemarin meninggalkan Pak. Yang punya pesantren dekat SMA 4. Tahun yang lalu saya peluk hadirin. Saya peluk beliau itu. Kiai, pripun kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana apa yang dirasa? Sampai saya tiup-tiup, saya suruh begini. Oh Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai. Sama saya kan begitu hadirin. Karena teman. Nah itu rupanya yang diderita ya banyak penyakit ya Bu ya. Tahu-tahu saya baca itu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini antara lain saja hadirin. Ini yang namanya umur, nggak tahu ya Kak. Maka oleh karena itu umur masih kita ada hayatnya kita gunakan. Kemudian termasuk Abdul Amal hajjah barrohun, haji yang mabrur, yang baroh. Hajjah baroh itu haji yang diterima, yang bagus. Mulanya perlu adanya manasik, itu tujuannya ke sana hadirin. Untuk menjadi haji mabrur, pertama itu ada kuncinya larangan-larangan haji. Waktu umroh, waktu haji itu harus dijaga. Yang nggak bisa menjaga itu ini. Betul nggak Bu? Mulut. Baru senggol sedikit, kurang ajar kau. Putranja kau. Paling gampang orang itu. Itu kebiasaan di Pontianaknya. Bahkan sampai istrinya berani sampai suaminya ngomong begitu. Nah, Dek, kan begini, putranja kau. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Kebiasaan suami istri. Udah begitu, diajak, Mas belikan nasi. Udah Mas, kalau nggak mau beli nasi, cerai saja. Alhamdulillah balik-balik cerai, mati. Itu banyak yang begitu Bu. Ini yang kemarin aja udah berapa yang sudah meninggal itu, yang nggak jadi meninggal di sana.
meninggalnya di Pontianak. Ya, semoga diterima amal bakti. Dan ini antara lain ya Bu, manusia semuanya pengen sehat. Wallahu a'lam, saya juga kalau pergi lagi itu ke sana nggak tahu. Ya hanya saya serahkan saja. Hanya saya mengatakannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billah. Dan juga bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ya Bu ya. Pokoknya serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hadirin, hajjatun barrah ini haji yang mabrur karena ada ciri-cirinya. Pertama, untuk haji mabrur itu Bu, ya atimu to'an, orangnya suka memberi makanan. Coba aja ibu bapak, kalau di waktu mau pergi haji 1 tahun aja sedekah banyak, insya Allah di sana nggak kelaparan. Mulanya saya kadang-kala ketawa sendiri. Waktu zaman periode kami ngomongnya kelaparan itu, saya ketawa. Orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi itu ngomongnya kelaparan. Masya Allah. Hanya 24 jam, Mbak. Padahal kalau orang itu mengerti bahwa air zam-zam itu adalah to'amun wasyarobun, ya kan Bu, yang namanya obat, daun min kulli da'in wasakomin gitu loh Bu. Dan juga nambah ilmu, nambah gizi. Baca aja bismillahirrahmanirrahim, minta kepada Allah. Kenyang kok Bu, kenyang. Dan minum air zam-zam banyak-banyak, minta kepada Allah, insya Allah keluar air kencing itu Bu, kuning nanti. Itu membongkar penyakit kita. Mulanya jangan ibu bingung. Kalau ibu banyak-banyak minum itu, insya Allah kalau air seninya itu ibu masih nggak kuning, berarti nggak punya penyakit ya Bu ya. Tapi kalau yang namanya kuning itu berarti membongkar penyakit kita. Ya saya teliti soalnya, saya pun sambil haji itu meliti orang. Nanya, kok kenapa seminggu setelah saya ada di sini kok air seninya kok kuning ya, padahal nggak makan obat. Rupanya karena hantam yang namanya air zam-zam. Saya tanya bagaimana Mbah Haji? Oh iya sama begini. Oh iya berarti penyakit kita dibongkarnya. Alhamdulillah Bu, setelah balik sampai Indonesia nggak pakai itulah, udah nggak begitu lagi. Ini antara lain ini ya sambil meneliti. Mulanya kita memahami tadi begitu. Atimu to'am, banyak memberikan makanan, ya Bu ya, minuman dan sebagainya. Wa absus salam, dan juga uluk salam. Di samping itu juga yaitu tibul kalam. Yang paling susah adalah lisan yang paling bagus. Ini banyak soalnya. Maklum hadirin, orang muterin Ka'bah itu ya ada yang pengen cepet-cepet ya kan Bu, karena mata kaki kan buta kan Bu, bener nggak Bu? Mata kaki buta, mata hati yang nggak buta ya Bu. Mata ini bisa buta juga, kalau mata hati bisa gelap itu kalau memang tidak mendapat petunjuk dari Allah hadirin. Kalau kaki bisa nginjak orang, diinjak kurang ajar kau. Ngomongnya begitu. Dan juga memang pada waktu tawaf maupun sa'i di situ hadirin banyak tantangannya. Yang nggak tahu lah apa setan atau malaikat itu hadirin membisikin bermacam-macam ini. Tapi ada juga orang yang karena nggak bisa membaca doa, hanya cukup mengaminin dengan yang di depannya. Ini pengalaman kayak begitu hadirin, saya sampaikan kepada ibu bapak. Yang sampai dia ambil yang baiknya saja. Terus juga kalau haji barra itu tabdul syairul amal kama baina matla'is samsi ila maghribiha. Bayangkan hadirin kalau haji barrah itu adalah lebih afdal, mengungguli semua amal-amal. Amal apapun dikalahkan hadirin, seperti sesuatu yang ada di antara matla'ul samsi ila maghribi, seperti matahari yang baru terbit sampai ke terbenamnya itu sana.
ujung timur menjadi sampai ujung barat, masya Allah. Tapi susah ya Bu ya. Ya mulanya dilatihkannya demikian. Nah sama orang yang mau pergi haji kan Bu, minta maafnya kan door to door ya Bu ya. Karena maklum yang namanya kesibukan maka manggil orang. Tapi orang jangan, oh adakan walimatus safar ria, ria ngomong ria dulu orang itu. Bukan, oh ini bukan. Walimatus safar itu begini Bu ya. Walimah itu adalah syukuran ya Bu, mengadakan acara. Safar itu adalah perjalanan. Tujuannya adalah minta doa. Pertama sebelum minta doa tuh minta maaf, Bu. Minta maaf orang yang mau pergi itu. Kalau di daerah saya, Bu, kalau di daerah saya gitu ya, bukan orang yang mau pergi hajinya yang mendoakan. Setiap jamaah pengajian, umpamanya mau pergi 3 bulan yang atau setengah tahun yang akan datang ini udah dia mendapatkan kepergian haji, maka jamaah pengajian tiap minggu tuh berdatangan gantian. Yang hebatnya membawa kue-kue, bukan tuan rumahnya Bu, pengajiannya itu Bu. Nah, dan juga siapa yang mendoa? Ya orang jamaah itu yang mendoakan untuk ibu hajah ataupun bapak haji itu yang mau pergi. Begitu 1 minggu mau pergi haji hadirin, maka kumpul lagi orang, rame-rame, pokoknya makan bersama sambil berdoa. Tapi setelah pergi haji dari sana Bu, balik siap-siap Pak Haji Bu Hajah harus mendoakan jamaah. Kebalikannya loh Pak, kebalikannya. Waktu mau pergi jamaah yang mendoakan, begitu pulang dari haji, orang yang haji mendoakan jamaah. Maka ini seolah-olah Pak Haji Bu Hajah itu dites. Jadi sampai kita nih Bu, orang yang pergi haji dengan saya, Pak Ustadz nanti kalau saya pulang bagaimana pergi apa doainnya? Oh gampang. Panjenengan kan ini orang hajinya ini Bu baru belajar sholat di Mekah. Saya menghajikan dengan orang itu dengan orang yang baru pergi haji, baru belajar sholat. Fatihah aja nggak ngerti Pak. Tapi alhamdulillah berkat di sana kok bisa hafal Pak. Terus juga udah begini Mbah, saya katakan begitu. Mbah membaca doanya ngomong begini, assalamualaikum dulu ya Mbah, minta maaf dan alhamdulillah dengan doanya. Kulo niki empun haji nggih, semoga jadi haji mabrur dan mabruro. Ya kan? Setelah itu Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban walhamdulillahirabbil alamin. Yang namanya dia dinilai haji mabrur atau tidak itu Allah hadirin. Kenapa? Ikhlas ada di sini hadirin. Dengan ikhlasnya tadi diwujudkan omongannya. Kalau omongannya yang tadinya omongannya kasar, bisa robah, itulah tanda. Yang tadinya sin masin, dermawan, alhamdulillah. Ini antara lain hadirin. Dan absus salam, ya pertama masuk rumah uluk salam, keluar dari rumah uluk salam, ya kan Bu? Orang juga uluk salam. Habis itu pakai bahasa Jawa yang lainnya boleh, nyuwun sewu, ya kan Mas silahkan, tapi uluk salam dulu baru nyuwun sewu. Ini ciri-cirinya. Terusnya lagi untuk yang keutamaan dari amal juga afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya seutama-utamanya amal yaitu cinta terhadap seseorang karena Allah. Hadirin, saya ini Bu, kalau tidak mencintai ibu bapak, saya tidak akan datang ke sini kok Bu. Karena faktor cinta saya Bu. Kalau tidak ke sini nggak ketemu dengan Mbak Bude, dengan Bu, ya pokoknya sini Bu. Apalagi dengan Bu Hajah yang anu kontrol, alhamdulillah makasih ya Bu ya. Ya saya kalau belum ditelepon bingung Pak malahan. Kalau belum dia tuh bingung.
Ya maksud saya yang membingungkan kalau hujannya Bu ya, habis nggak bisa menyukur ya bagaimanapun bentuknya ya apa boleh buat lah, ini antara lain. Oke Ibu Bapak yang berbahagia, al-hubbu fillah, cintailah diri Anda karena Allah. Bagaimana mencintai diri? Nah ini saya ajarin. Ibu kalau mau tidur tolong, kalau memang ambil wudhu silakan, tidak ya nggak apa-apa lah. Baca dulu Qul 3 kali ya Bu. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi. Ya Bu. Terus setelah itu Bu, bacalah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billah. Kalau mau berapa kali silakan. Baca sholawat Nabi. Kalau memang barangkali ingin mimpi yang bagus seperti sholat Nabi, semoga saja ketemu dengan Nabi Muhammad. Karena orang ya kalau para aulia ilahi insya Allah ketemu dengan Nabi Muhammad hadir. Soalnya banyak membaca sholawat Nabi. Dan kalau yang namanya ingin jadi para wali-wali ya membaca hijib dengan membaca sholawat Nabi. Asal mampu. Ini antara lain saja hadir yang berbahagia. Dan hubbu fillah ini cinta kepada Allah, fatihahkan. Nah begitu bangun tidur, jangan dulu bangun Bu. Nah pegang dulu. Nah dadanya ya Bu ya, pakai tangan kiri atau tangan kanan. Tidak rohi siapa namanya, Ija binti siapa? Iya dirinya ente sendiri bukan saya men. Ini pegang dadanya, fatihahkan Bu, tiupkan ke badan kita, minta sehat jasmani rohani, minta umur panjang. Barangkali umur panjang atau tidak itu Bu sudah ditentukan oleh Allah. Maksudnya panjang itu begini Bu, 3 hari bisa panjang bagi manusia yang sehat ya Bu. 3 tahun pendek bagi orang yang kurang sakit-sakit. Kan begitu loh Bu. Panjang nggak Bu? 3 hari dengan 3 tahun panjang mana Bu? Panjang 3 hari. Loh, siapa kira-kiranya? Orang yang mau nikah 3 hari lagi, lamanya. Benar ya Bu? Tapi orang yang punya hutang 3 tahun, tahu-tahu kok barusan kemarin. Yang paling hebat lagi, orang udah meninggal dunia, saya kadang kala berpikir, loh kok udah 3 tahun yuk, padahal perasaan saya baru kemarin nih kan. Antara lain. Ini karena saking yang nggak bisa dihitung ya gitu Bu. Terusnya lagi, dengan kalau mencintai pada Allah, karena Allah mencintai diri kita sendiri dan mencintai orang pun seperti itu hadirin. Barulah diusapkan seluruh badan, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baru baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah, menuju ke kamar mandi. Tapi di kamar mandi jangan assalamualaikum, jangan. Jadi gedor aja lah, barangkali ada penunggunya ya Bu. Karena kamar mandi kita itu Bu, biar kayak apa disikat tetap saja kotor. Karena apa? Karena tempat mereka. Nah mulanya waktu mau buang air besar maupun kecil, membaca dulu a'udzubillah dulu kan Bu, minal khubuthi wal khaba'is. Khawatir apa? Argi nongkrong di situ Bu. Yang namanya jin itu Bu bisa menyerupai bermacam-macam. Yang aslinya dengan yang menyerupai. Yang khawatir itu kalau menyerupain ular Bu. Begitu nongkrong, wah ini permasalahan. Ya ini kalau mau mencintai diri sendiri. Dan kalau yang namanya malam tolong yang namanya pintu kamar mandi gak usah ditutup ya Bang, gak usah kunci. Soalnya umur kita sampai umur segini nih pas sering terjadi masalahnya. Benar nggak Pak? Karena begitu pusing
jatuh blok ke bengkok ini. Nah, anak-anak masih pada tidur, ya kan Pak? Tahu-tahu meninggal di kamar mandi, kan begitu Bu, yang sering terjadi. Makanya itu ya jangan kalau pakai sok kan Bu, jangan dikunci begitu. Ini antara lain. Karena negatifnya kepada kita sendiri, ini waspada untuk menanggulangi supaya kita termasuk orang yang husnul khotimah. Husnul khotimah tuh jangan meninggal di kamar begitu. Nah, ini antara lain. Wan bughdu fillah, dan membenci sesuatu juga karena Allah. Aku benci sama dia. Loh, kalau ingin manusia bahagia, jangan tampakkan kebencian kepada siapapun. Untuk ibadah jangan benci. Ini untuk ngaji Quran, benci aku. Tapi kalau untuk nyanyi nggak benci, ya kan Pak? Kita yang namanya sakalan benci, tapi kalau yang namanya nyanyi nggak benci. Banyak itu Pak orang-orang begitu. Makanya itu tidak anaknya bahagia. Mulai kunci kebahagiaan itu hindarin kebencian. Mulanya manusia itu nggak boleh saling membenci. Karena kalau saya tidak mau Pak membenci siapapun. Karena Pak kunu ibadallah ikhwana, jadilah hamba Allah itu saudara. Saya dengan siapapun mengatakan saudara saja Pak. Saya nggak punya saudara satupun. Ini saudara saya nih yang tercinta. Sampai sekarang dari tahun 85 Bu sampai sekarang, alhamdulillah. Ya kalau saya tidak suruh ngaji ke sini, kemudian nggak ketemu dengan beliau. Tapi alhamdulillah dari mulai suruh yang Mas Yo. Ada pohon rambutan di sini, Mbak. Ini antara lain. Ya sampai sama-sama tua kan Bu. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia. Habis itu juga afdhalul iman. Nah ini Bu. An Mu'akil bin Yasar wa an Umar alaisi afdhalul iman, seutama-utamanya iman adalah as-sabru. Kita punya keimanan, iman pada Allah dengan sabar. Jangan, ya Allah, aku meminta begini. Kenapa ya Allah? Aku gak pernah dikabulkan. Jangan, ini sabar. Ista'inu bis sabri wassalah. Mohonlah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar. Dan juga Bu, kita minta apapun, karena doa kita ini hadirin, jawabannya ada dalam diri kita. Apa kalau memang kita cepat, berarti diri kita itu mulai bersih. Yang para nabi aja tidak ada yang spontan, ada yang tidak spontan. Ada yang lambat ajal dengan muajal, takjil dengan pakai hamzah aja bedanya Pak. Ain dengan ada hamzah, muajalah atau ajalah. Ada yang tuntas, ada yang cepat, ada yang lambat. Itu hadirin. Maka kalau memang lambat ya untuk simpanan kita nanti di akhirat, untuk sebagai pelebur dosa-dosa kita. Terus lagi yang sabar wassamahah, dan juga seutama-utamanya iman adalah as-samahah, lemah lembut, dermawan. Lemah lembut itu adalah keutamaan iman. Karena apa? Oh iya ya, Gusti Allah menjadikan makhluknya itu sudah dibagi-bagi rezekinya. Ya sing sabar. Dengan ngomongnya lemah lembut, Allahumma ya Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang takwa. Dengan tertakwa kepadamu ya Allah, Engkau Maha segala-galanya. Kalau di bahasa Indonesia kan ya Bu. Tapi kan orang itu nggak sabarnya itu. Kalau saya Bu, saya contohkan ibu makan cepat dengan mengunyahnya lama, enak mana Bu? Yang banyak penyakitnya orang yang ngunyahnya banyak ataukah yang ngunyahnya sedikit? Di situ aja Bu. Kalau yang namanya ngumatnya banyak, insya Allah usus kita ini sudah lain Bu, udah lain.
mulanya terdapatlah yang namanya pencernaannya. Ya iya jelas loh, sudah nggak punya gigi makan ini ini contoh yang mudah bu. Kalau saya gitu bu, berpikir oh iya, apalah takilun, apalah tubsirun, apalah tafakkarun. Apakah kamu nggak melihat? Apakah kamu nggak berpikir? Apakah tidak punya akal? Apakah kamu apalah ta'lamun? Apakah tidak tahu? Kan begitu. Nah, dibayangkan betul juga. Kalau saya aja sekarang mau makan kue, kalau tidak minum di sini bu, udah mulai nyangkruk. Ya Allah ya Rabbi, dulu enak-enak. Rupanya ini yang mengecil tambah mengecil ya bu ya. Ini antara lain. Itu tanda-tanda bahwa duniamu telah mulai meninggalkan kita. Padahal kita masih hidup, tapi dunia sudah mulai meninggalkan kita. Sebelum meninggalkan dunia, dunia sudah meninggalkan kita. Apalagi kalau yang namanya kita sudah meninggalkan dunia, maka dunia makan kita. Benar gak bu? Hancur lebur tulangmu karena digempit bumi. Aduh. Tapi jangan khawatir. Baca tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kalau Al-Qur'an 30 juz enggak hafal ya minimal satu ayat lah apa. Untuk bekal ya Pak ya. Tabarok minimal ya kalau 30 ayat enggak hafal ya tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafalkan bolak-balik gitu aja, Bu. Nanti malaikat juga ngerti. Oh, kau kenal karo aku yo, yo. Nah, kalau udah kenal ya sudahlah. Aku nggak nggak babak belut. Kalau memang mau mukulin pun ya agak ringan lah. Kalau udah kenal, kan begitu bu. Daya bu ya. Ini apalkannya. Syukur-syukur ya ada beberapa ayat. Kalau 30. Apalagi kalau yang namanya innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Orang yang yakhshawna rabbahum, yang takut dengan Tuhannya, ini dalam surat Tabarok itu, maka akan diberikan maghfiratun wa ajrun kabir, diampuni dan juga diampunin oleh Allah, diberikan tempat yang agung juga, yaitu tempat masuk surga, kuburannya jadi surga. Hadirin, ini antara lain. Oke. Selanjutnya dari Aisyah, afdol doa yang utama hadirin adalah doa ulmar ili nafsih, doanya seseorang untuk dirinya sendiri dulu. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu sendiri dulu, baru keluargamu, baru orang lain. Saya ini bu menyampaikan amanat Allah. Saya ceramah ini bu kepada ibu, nomornya bukan nomor 1 bu. Pertama for myself dulu, untuk diri saya. Karena apa bu? Dengan untuk diri saya pun takut bu. Nah, takut dengan apa yang disampaikannya begini bu. Dalam hadisnya ini bu ya, bahwa kita ini nyuruhlah orang, tapi untuk pertama adalah untuk diri sendiri dulu bu. Karena apa? Dengan yang untuk diri sendiri, insya Allah akan bermanfaat buat orang lain. Dengan yang namanya itu hadirin, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang namanya maghfirah. Ya contohnya aja bu, ini saya dasarnya dari Aisyah. Muru bil ma'ruf. Muru artinya tuh bu, perintahkanlah kamu bil ma'rufi, dengan kebaikan-kebaikan. Saya mintakan kebaikan. Wanhau anil mungkar. Dan cegahlah kamu anil mungkar, daripada kemungkaran. Qabla an tad'u'a, sebelum kamu mendoa. Saya mintakan dulu kebaikan dan mencegah kepada yang negatif untuk sebelum saya mendoa. Karena apa? Fala yustajabu lakum, maka
tidak akan dikabulkan doa kamu kalau tidak memberikan perintahkan kebaikan. Pertama, kebaikannya merintahkan kepada diri kita untuk berbuat baik dulu. Dan yang kedua, mencegah daripada kemungkaran, baru minta doa kepada Allah. Dan ini hadisnya sahih, Bu. Hadisun sahih ya, Bu, untuk Ibnu Majah hadis sahih. Jami'us Shaghir halaman 535. Dan selanjutnya dari Anas, muru bil ma'rufi, perintahkanlah kamu dengan kebaikan-kebaikan. Wa in lam taf'aluhu, walaupun kamu belum mampu untuk mengerjakannya. Saya, Bu, ada yang belum bisa mampu mengerjakannya. Apa, Bu? Yaitu poligami, saya belum mampu mengerjakannya. Karena istri saya marah-marah, Bu. Udah lama aku tua aja ngomong. Iya, Bu, contoh yang begitulah. Ini saya contohkan begitu, Bu. Ya boleh-boleh saja. Terus, Bu, wanhau anil mungkar, dan cegahlah daripada kemungkaran. Untuk mencegah kemungkaran, saya juga masih juga mengerjakan kadang-kala, Bu, kemungkaran. Contoh ya, Bu, contoh. Mandi subuh hari itu bagus kan, Pak? Benar nggak, Pak? Saya baru belajar mandi begitu, Bu. Dulu dingin terus, Bu. Istri saya marah-marah. Mas, coba mandi subuh tuh gini. Cobakan dulu. Ini antara lain, Bu. Memang, Pak, untuk yang namanya mandi subuh itu untuk menjaga penyakit juga, Pak. Menjauhkan penyakit. Pilek gitu dan sebagainya kan, Bu. Ini antara lain. Kalau sudah biasa. Saya coba dulu di mana, Bu? Di Singkawang. Di sana. Coba air Singkawang dekat gunung ini mandi subuh. Oh, enak juga ya. Mau sholat subuh tuh saya mandi dulu. Oh, enak juga. Balik ke Pontianak mandi. Wah, mesin gigil juga. Lain lagi. Rupanya airnya beda-beda ya, Pak ya. Yang paling hebat itu adalah di Jawa Barat yang paling dingin. Airnya, air gunung soalnya. Apa ya? Nih. Oke. Wa in lam tajanibu kulluh, walaupun kamu belum mampu untuk menjauhkan semuanya, tapi disuruh kita menghalaunya, memerintahkan, walaupun semuanya belum bisa mengerjakannya. Karena ini tugas. Ini hadisnya, Bu, Tobroni dalam kitab Shaghir, hadis Hasan Jami' Shaghir halaman 535. Dari sini, Bu. Maka dengan adanya demikian, kita ini berusaha untuk yang namanya mencari yang afdol. Mulanya kita doain untuk diri kita sendiri, baru untuk orang lain. Oke, selanjutnya hadirin, yang keutamaan lagi masih banyak, Bu. Afdol doa, kita kan tadi mendoa pribadi, Bu. Afdol doa, seutama-utamaan doa adalah antas ala rabbaka al-afwa wal afiyah. Seutama-utamanya doa Anda meminta kepada Allah, kepada Tuhan Anda, yaitu tentang al-afwa. Nas'alukal afwa. Maaf dulu, karena apa, banyak kesalahannya kita hadirin. Wal afiyah, dan keselamatan. Afiat itu adalah selamat. Selamat dari hal yang negatif, hal yang haram dan sebagainya. Karena apa? Di dunia wal akhirah. Kita minta maaf di dunia dan afiat di dunia, dan juga afwa di akhirat, dan juga afiat di akhirat. Karena apa, Pak? Innaka idza u'titahuma fid dunya summa u'titahuma fil akhirah faqad aflahta. Apabila kamu ini, Anda ini diberi dua-duanya,
Yang namanya afwa dan juga afiyah di dunia diberi, dan afwa dan juga afiyah di akhirat diberi, faqad aflahta, maka Anda tergolong orang yang beruntung, Bu. Udah, Bu, bahagia dunia akhirat, Bu? Kalau saya sudah dunia udah bahagia semua kok. Buktinya apa? Ada yang masih manyun dianggap menghadap Pak Romi? Kalau itu nggak bahagia berarti. Bu, kalau pengen awet muda jangan sering makan kecut-kecut. Ya iya. Kalau makan kecut-kecut, Bu, akan itu akibatnya seperti untung. Iya, mulanya ya yang kecut-kecut itu cepat tua, Bu. Nah, kalau pengen awet muda, awet tua, Bu. Awet tua atau muda? Ya, awet muda itu adalah badannya, tuanya adalah umurnya ya, Bu ya. Nah, biar umurnya tua tapi badannya muda. Kalau bisa kan, Bu, banyak senyum, tarik bibirnya ke belakang. Coba Mbak Ija. 1, 2. Ini mulai senyum. Loh, kenapa? Karena kami ini udah tua semua, Bu. Maka saya ajak senyum. Kenapa? Sekarang bisa senyum, belum tentu besok bisa senyum, Bu. Loh iya. Nah, contoh buktian. Saya baca lagi juga, Bu. Anak SD 39. Ada nggak di mana, Bu? 39. Dikirimi sama teman tuh. Pagi masih sekolah, sore masuk ke masuk tenggelam, meninggal. SD 239 di mana? Yo, jangan baca saya tuh dia di HP yang satunya. Hah? Pagi masih sekolah anak. Tahu-tahu sore udah meninggal dunia. Ini kan gampang ya, Bu. Masih anak-anak. Ini. Oke, selanjutnya afdhalul zikri la ilaha illallah. Seutama-utamanya zikir, nih hadisnya, nih hadis sahih nih hadirin, supaya ibu bapak apa sih afdhalul zikri falam anau la ilaha illallah, itu hadisnya sahih. Diceritakan dari Jabir, rawahunya itu Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban fi sahihihi, wal Hakim dalam kitab Mustadraknya. Hadisnya sahih. Saya ambil dari kitab Jami' Shahih halaman 188. Oh, supaya jangan bingung. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu adalah sahih. Kenapa afdhalul dzikri la ilaha illallah? Seutama-utamanya zikir la ilaha illallah. Mulanya saya sampaikan kepada ibu bapak, usahakan 1 hari 1 malam minimal 100 kali afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau saya setiap subuh nih, Bu, minimal itu 100 kali. Minimal. Ya, Bu ya. Bukan saya pamer. Ya, kan saya kan sudah mengatakan jangan menyampaikan diri Anda tidak mau mengerjakan. Saya mengerjakan. Yang belum mengerjakan saya tidak akan menyampaikan, kan, Bu. Apa sih, Bu, saya yang belum mengerjakan, kan, Bu? Naik onta saya udah pernah. Ya, Bu. Naik kerbau saya pernah. Naik sapi pernah. Naik kereta api pernah. Bawa pernah. Yang belum kerende. Mulanya saya ngomongkan begini, Bu, saya orang yang degil juga saya. Kalau saya takziah, Bu, dekatin orang yang membuat kerenda tuh, Bu. Mas, ini papannya bagus-bagus nggak, Mas? Bagus-bagus. Berapa, Mas? Ada 10 nggak? Iya, ada. Nah, terus orangnya diukur kan. Nah, udah jadi kan, Mas? Ente nih, Mas, harus mempraktekkan sebelum orang yang meninggal itu masuk, ente masuk dulu.
Nah, ini barulah ilmu bermanfaat. Ilmu nggak bermanfaat ente. Kalau saya enggak, Bu. Saya menyampaikan, saya udah kerjakan. Yang belum, saya nggak mau. Enggak, Bu? Ya dosa. Nah, ini antara lain. Oke, Bu. Kenapa? Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Dosa besar wahai Romi, apa yang kamu katakan kamu tidak mengerjakan. Saya menjadi manusia suruh suatu fase juga. Ya yang namanya tahajud, tobat. Apa saya gunakan semua, Bu? Ya ada yang mudawamah, ada yang waktu-waktuan kan, Pak. Kenapa? Kan kita kan waktunya kadang-kadang dari rumah orang bingung loh. Ini kan kalau yang waktu di rumah, kalau di rumah sih ya jelas harus semuanya kan gitu, Bu. Itu aja kadang lagi enak-enak zikir, Assalamualaikum. Nah, ya apa boleh buat. Nah, kan begitu loh, Bu. Nih. Iya, yang hormatin tamunya kan, Bu. Nah, itu. Wa abdul doa alhamdulillah. Seutama-utamaannya doa itu alhamdulillah. Contoh, Bu, habis makan alhamdulillah. Itu doa. Jangan habis makan kenyang. Nah, itu namanya bukan doa. Itu alhamdulillah. Ini antara lain, Bu. Yang terakhir, Bu, nggak usah banyak-banyak. Afdol sa'ah, hari jam ini, Bu. Waktu yang paling baik adalah jauful lail al-akhir, tengah malam yang terakhir, yaitu jam 7 sampai 10 itu hari pertama, malam pertama, Bu. 10 sampai jam 00 malam kedua. Yang terakhir ini, Bu, dari jam 00 sampai sebelum fajar. Nah, kalau subuhnya jam 4 berapa, Bu? 26 ya? Setengah lima ya? 4.25 26 tadi. Nah itu maka sebelum fajar, Bu, itu kita ya anggap sajalah 3:30 masih terakhir, Bu. Jam 3 apalagi. Tapi sedang enak-enaknya orang tidur kan, Bu. Tapi di dalamnya apa, Bu? Pengen buang air kecil kan, Bu. Itu hebat itu. Mulanya amalkan begini. Kalau ibu pengen bangun in time on time, hafalkan surat Al-Kahfi 4 ayat awal atau akhir. Ya, Bu ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab, atau yang di belakangnya innalladzina amanu wa amilus sholihati kan lahum jannatul firdausi nuzula sampai ahada. Nah, syukur-syukur 4 ayat belum bernapas. Oh, kalau tidak ya ngapain jangan bernapas nanti cepat. Begitu ya, Pak ya. Nah, baca itu minta kepada Allah, ya Allah bangunkan jam segini. Insya Allah kalau memang belum bangun berarti badan ibu bapak masih kotor. Masih kotor, Bu, maksudnya banyak ngersulunnya masih. Iya, banyak dosanya, suudzon dulu dengan Allah. Nah, kalau yang namanya sudah bersih, bangun, Bu, in time on time, tanpa pakai ini, Bu. Bisa kok, Bu. Walaupun tidur jam berapapun. Iya, misalnya begitu. Apalagi kalau seumur kita kan, Bu, tidurnya sudah enggak banyak kan, Bu. Kenapa, Bu? Mikirin apa, Bu? Mikirin apa, Bu? Kalau mikir saya, mikirnya itu, Bu, jangan-jangan saya ini tidur terakhir ini. Nah, gitu aja, Bu, saya menghadapnya. Jangan-jangan begitu aja. Maka mulai saya baca apa-apa yang dalam Al-Quran itu, Bu. Karena apa? Yuhtamul mayyit, mayat manusia itu, Bu, diakhiri dengan amal yang terakhir, Bu. Itu bawaannya. Yang amal yang tadi pagi itu ada catatan, Bu. Ini nanti untuk diyuhsabu yaumal mahsyar, akan dihisab nanti di padang mahsyar. Tapi untuk yang nanti di sana ini, Bu, adalah yang terakhir. Mulanya sering-sering, Bu.
Kalau mau sholat baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau ya musarrifal qulub boleh. Tambah lagi ya Bu, dengan yang Rabbi ayat turun, a'udzubillahi min hamazati syaitonir rajim, ayat turun, silakan baca dulu kalau nas ayat kursi. Nah, baru niat pada Allah. Ini untuk ketenangan jiwa kita. Kalau memang manusia kalau tidak menyadari dan tidak sabar, Bu, tidak pernah jiwa kita itu tenang. Hanya itu saja Bu ya. Semoga saja apa yang kami sampaikan ada maksud, ada arti manfaatnya. Yang terakhir sekali Bu, Abdul Kalam ini Bu. Tadi kan Abdul doa. Abdul Kalam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini hadisnya sahih juga Bu. Nih supaya ngerti, yaitu Ahmad dalam kitab Musnad hadisnya sahih dalam Sahih 193 dengan Abdul Quran. Bu, Abdul Quran seutama-utamanya Al-Quran adalah alhamdulillahi rabbil. Berarti kalau ibu membaca habis makan alhamdulillahirabbil alamin, berarti ibu sudah membaca Al-Qur'an. Untung tidak Bu. Ya hadisnya sahih enggak? Hadisnya Hakim dalam kitab Mustadrak, Baihaqi dalam kitab Syu'bil Iman, hadisnya sahih. Jami' Shaghir halaman 193. Ini hadis sahih semua Pak saya sampaikan. Nah, paling kalau Ibnu Hasan itu antara lain. Oke, hanya itu saja Pak. Terima kasih dan marilah kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma Muhammad wa akhir kalam wa munafiqil qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mudah-mudahan bermanfaat dan mari sama-sama melaksanakan bersama dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.